Selamat datang di Work Life Trampoline, satu konten masih di bawah payung IP 0044, masih ngomongin soal karir, ketenagakerjaan, Work Life Trampoline. Nah, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang sering banget disebut sama semua orang, baik itu orang yang berkarya ataupun orang yang kerja. Kita akan ngomongin soal mood. Wah, gokil. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work Life Trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work Life Trampoline, baby. Mood adalah faktor yang sering ditunjuk-tunjuk sebagai penentu mau atau tidak kita melakukan sesuatu. Sederhananya, mood itu suasana hati. Suasana hati saat itu. Suasana hati saat itu tuh membuat kita mau melakukan sesuatu, atau suasana hati kita saat itu bilang kita nggak mau melakukan sesuatu. Tapi sebelum nyampe ke sana, gue mau cerita sesuatu. Gue kan sering jadi juri di Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV, Stand Up Comedy Academy Indosiar, lomba stand up dua-duanya. Lalu dari musim ke musim, stasiun TV yang manapun, suka ada omongan dari pesertanya. Pesertanya ngerasa terbebani atau mengeluh dengan beban kompetisi. Dibilang kompetisi ini berat katanya. Soalnya lu diminta untuk nulis setiap minggu, terus lu diminta untuk beradu, terus lu diminta ini, diminta itu. Jadi banyak komika ngerasa terbebani dengan kompetisi, yang mana sih ya wajar-wajar aja. Tapi gue selalu bilang, kalau lu ngerasa terbebani dengan kompetisi stand up comedy, lu akan kesulitan untuk kompetisi sesungguhnya di dunia nyata. Kompetisi stand up ini nggak ada apa-apaan, nggak ada apa-apanya dengan kompetisi yang akan mereka alami di dunia karir nanti. Di dunia karir nanti, kompetisinya lebih liar, lebih luas, lebih nggak keukur, lebih nggak ketebak, lebih nggak keraba, lebih nggak bisa diajak kompromi, lebih nggak bisa diajak diskusi terlebih dahulu. Setidaknya kalau misalkan di Suci ataupun di Suca, lu tahu faktor-faktornya apa aja. Lu tahu kisi-kisinya, lu tahu belakangan tendensinya apa yang terjadi di kompetisi, apa yang dibutuhkan, apa yang perlu lakukan kemudian untuk menang. Lu bisa ngerabain ini semua, bahkan lu bisa ngobrol sama pihak TV-nya, lu bisa ngobrol sama pihak jurinya, lu bisa ngobrol sama segala macam pihak yang terkait. Di dunia nyata, ketika kita berkompetisi dalam konteks karir, nggak bisa kayak gitu. Seorang stand up comedian di dunia karir berkompetisi itu bukan cuma nama stand up comedian, dia rebutan bola mata, rebutan budget dengan film bioskop, dengan film yang rilis di Netflix, dengan promo di belanja di Starbucks atau apapun itu. Jadi gue bilang, kalau lu kompetisi aja udah ngeluh, lu nggak siap untuk kompetisi sesungguhnya di dunia nyata, karena ini baru sampel kecil aja. Kenapa gue cerita ke situ? Karena orang sering banget bilang bahwa dia nggak mood untuk ngerjain ini dan ngerjain itu. Sementara gue pengen bilang adalah, kalau sama mood aja kalah, gimana sama kerasnya kehidupan? Mood tuh masih ngomongin sama diri sendiri loh. Semua orang tuh pasti punya suasana hati. Semua orang tuh punya mood gitu. Apapun bidang karir lo. Seniman butuh mood. Orang kantor butuh mood. Semua orang pasti. Cuman nanti lo akan sadar sendiri bahwa ada yang tetap bisa mencapai apa yang dia inginkan, tetap sukses, dan ada yang enggak. Nah, bedanya adalah ketika semua orang punya mood masing-masing, ada yang memutuskan untuk nggak mau kalah sama apa yang didikte oleh moodnya. Bahkan lebih lagi, dia nggak mau didikte sama moodnya. Moodnya tidak berkuasa atas dia. Dia yang melawan moodnya. Dia yang disiplin atas moodnya. Nah, orang-orang yang berhasil mengalahkan moodnya itu adalah orang yang pada akhirnya berhasil mencapai kesuksesan yang diinginkan. Mereka yang kalah sama moodnya itu nggak bisa sukses pada akhirnya di kehidupan. Kenapa? Karena sama mood aja kalah. Apalagi sama kerasnya kehidupan. Kehidupan tuh keras. Kehidupan nggak peduli lu mood atau enggak. Kehidupan, pekerjaan, tuntutan hidup, nggak peduli lu mood atau enggak. Makanya yang paling nggak relate sama mood tau nggak apa? Orang susah nggak ngerti mood.
Orang gue mesti kerja, gue mesti nyari duit, peduli setan gue mood atau enggak. Kalau gue nggak kerja, gue nggak dapet duit gitu. Nah justru orang-orang yang di tengah-tengah ini nih, mau kerja nggak mood, mau ngelakuin ini nggak mood, karena dia pikir dia punya pilihan. Itulah terbelenggu sama pilihan. Orang-orang yang nggak punya pilihan mah nggak peduli mood gitu. Ya gue juga nggak pengen emang ngelakuin ini dan itu, tapi kalau gue nggak ngelakuin, gue nggak dapet duit. Nah orang-orang ini nggak kalah sama mood, karena mereka tahu mereka masih harus bertarung sama kerasnya kehidupan. Orang-orang yang susah ini, orang-orang yang nggak punya pilihan. Nah jadi, semua orang pasti punya suasana hati. Dan kadang-kadang kita selalu ada aja, aduh nggak bisa, kalau gue paksa ntar jelek. Kalau lu paksa, gue lagi nggak mood gitu. Tapi ntar kalau ditanya, ya terus kapan moodnya? Ya gue nggak tahu, namanya juga mood gitu. Ah ini susah nih. Ini susah. Karena seperti yang tadi gue bilang, semua orang juga punya suasana hati, tapi ada orang yang berhasil mengalahkan suasana hati tersebut. Dengan apa? Disiplin. Disiplin adalah alat untuk membantai mood kita, untuk menghajar mood kita, ini ada mood nih, loh dikeplak. Karena gue selalu bilang disiplin tuh tidak mengekang, sebaliknya justru membebaskan. Kalau lu disiplin melakukan sesuatu, kelak suatu hari lu bebas ngelakuin sesuatu yang lain. Kalau misalkan lu disiplin les gitar zaman dulu, suatu hari lu akan bebas berkarya lewat gitar. Karena gua disiplin nulis materi stand up, suatu hari gua bebas milih mana materi stand up yang mau gua masukin untuk spesial berikutnya. Ada komika-komika yang ketika udah ada keinginan untuk bikin spesial, nggak tahu mau ngomong apa, nggak punya kebebasan untuk menentukan apa yang mau dia bahas karena dia nggak disiplin sebelumnya. Nah jadi, seandainya orang sadar bahwa disiplin itu tidak mengekang, sebaliknya justru membebaskan dia untuk jadi apapun yang dia mau, kedisiplinan itu sekarang punya tujuan. Gue punya tujuan yang jelas. Gue disiplin karena gue pengen ini. Nah itu, disiplin itu yang nanti akan mengalahkan mood. Gue belajar ini dari orang yang gue persepsikan sebagai orang malas gitu, yaitu Raditya Dika. Raditya Dika tuh kan kayak slow loris ya. Tau slow loris nggak? Hewan yang matanya bulat terus biasanya suka di pohon terus kalau gerak pelan banget. Ini slow loris nih kalau lagi mau garuk pala selalu gini. Gitu. Radit kan kayak gitu. Orangnya slow banget. Tapi dia yang bilang sama gue bahwa dia nulis setiap hari 1 halaman. Bagus atau nggak bagus, regardless. Karena sebagai penulis, dia selalu bilang, penulis itu salah satu tugasnya adalah menulis ulang. Apa yang mau lu tulis ulang? Kalau lu pada awalnya nggak nulis juga. Jadi regardless bagus atau jelek, nulis aja dulu. Itulah yang Radit bilang. Radit setiap hari selalu nulis 1 halaman. Makanya ada masanya, terutama di tahun 2012, 2013. 2014 juga. Setiap kali gue ketemu sama Radit tuh tangannya antara di laptop atau tangannya lagi di handphone. Di pesawat kayak gitu, di mobil kayak gitu, di ruang tunggu kayak gitu, kalau kami lagi jadi pembicara barengan. Yang dia lakukan adalah dia memastikan untuk nulis 1 halaman. Ketika dia cerita sama gue, dia bilang, lu nggak harus nulis 1 halaman. Nulis aja 1 paragraf. Tapi pastinya setiap hari nulis. Bagus atau jelek, nggak ngaruh. Karena kedisiplinan lo itu akan membuat lo kemudian bebas untuk melakukan hal yang lain gitu. Nah, sekarang pikirkan ulang soal mood dan bagaimana dia menjajah kita. Kalau lo mau membiarkan mood terus menjajah lo, boleh-boleh aja. Tapi hidup nggak peduli lo punya mood atau enggak. Hidup nggak peduli lo lagi pengen ngerjain ini atau enggak. Sehingga kalau lo sama mood aja kalah, apalagi sama kerasnya kehidupan. Mood tuh cuma urusan lu sama diri lu sendiri. Kalau lu nggak bisa ngatur diri lu sendiri, gimana mau berhadapan sama dunia? Sama diri sendiri aja kalah gitu. Nah, lu tahu gue bukan orang yang suka lari kan. Dan memang gue sampai sekarang juga nggak bilang gue pelari. Cuman gue lari karena gue tahu gue harus. Ada kutipan yang bilang, kalau nggak salah petinju bernama Marvin Hagler. Dia bilang, it's hard to wake up at 5 and do, namanya apa ya? It's hard to wake up at 5. Intinya gini, susah untuk bangun jam 5 pagi dan lari ketika lu tidur di piyama berbahan sutra. Dia bilang kayak gitu, it's hard to wake up and run at 5 a.m. in the morning when you've been sleeping in a silk pajamas. Dia bilang, susah emang untuk mendisiplinkan diri lu kalau hidup lu enak. Nah,
ada masanya gue mendisiplinkan diri gue untuk lari, karena gue tahu gue nggak boleh terlalu nyaman untuk sekarang gitu. Gue harus punya kemampuan untuk mengalahkan mood. Jadi lari gue pagi-pagi itu adalah latihan untuk bisa mengalahkan mood. Bukan sekedar untuk larinya aja gitu, bukan sekedar pengen kurus, bukan sekedar pengen sehat. Gue melatih diri gue untuk punya kemampuan mental mengalahkan mood. Bayangin jam 5 pagi, orang masih pada tidur. Gue duduk, kadang-kadang kebangun jam 5 pagi, gue duduk di tempat tidur berpikir keluar nggak. Terus gue kadang-kadang mikir, ganti baju dulu. Nanti kita lihat, habis ganti baju, pakai sepatu nggak? Pakai sepatu aja dulu, pakai sepatu. Kita lihat apa yang terjadi. Habis pakai sepatu, keluar nggak ya? Ada keluar dulu dari depan rumah. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Sampai depan rumah, stretching, masa nggak lari, abis itu lari. Itu tuh gue latih loh. Gue melatih kemampuan gue melatih mentalitas gue untuk punya kemampuan untuk mengalahkan mood. Karena gue tahu, kalau gue sama mood aja kalah, gue nggak akan siap berhadapan dengan kehidupan. So, lu bertanya-tanya kan, kenapa orang lain, teman-teman lu udah pada sukses dan lu enggak? Mungkin jawabannya itu. Karena lu nggak mampu untuk bersaing dan bertarung sama kehidupan. Gimana mau bertarung sama kehidupan? Sama diri sendiri aja nggak bisa menang. Jadi, pikirkan baik-baik. Mood itu jangan dibiarkan mendikte kita. Jadi tiba-tiba nggak mood, tiba-tiba lewat momentum, lewat kesempatan, lewat peluang untuk kemudian kita ingin bisa menjadi apa yang kita inginkan. Pikirin baik-baik tadi omongan gue. Sama mood aja kalah, gimana sama kerasnya kehidupan? Itu aja dulu. Terima kasih banyak dan kita akan ketemu di Work Life Trampoline berikutnya. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.